Di zaman lampau, di kawasan negeri Al-Ahqaf, ada suku yang bernama Tsamud yang sebelumnya suku Ad. Bangsa Tsamud terkenal dengan badannya yang besar-besar dan kuat. Mereka memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah dan mendirikan istana-istana di tanah yang datar, juga rumah dari batu. Dan mereka menyembah patung-patung. Ini Saleh. Iya. Soleh adalah seorang yang dihormati dan dimuliakan oleh semua orang karena ia memiliki sifat jujur, menepati janji, bijaksana, dan bertenggang rasa. Selamat datang, wahai Saleh. Selamat pagi, Tuan. Kamu kemanakan punyaku? Ini punyaku. Apa yang terjadi ini? Sudah hentikan. Sudah hentikan. Tidak bisa. Sudah hentikan. Itu dia Saleh, lewat di antara dua orang yang berselisih. Tidak diragukan lagi, ia pasti akan menyelesaikan mereka. Dan senantiasa Soleh mendapat kedudukan yang tinggi di antara kaumnya, sampai Tuhannya mewahyukan kepadanya agar mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Aku mendengar bahwa Saleh berjalan di antara manusia dan berbicara kepada mereka dengan perkataan yang sangat aneh. Ya, dia melarang mereka menyembah Tuhan-Tuhan kita. Aku tidak pernah melihatnya menyembah Tuhan-Tuhan kita atau menyerahkan korban kepada mereka. Wahai orang-orang, berhentilah kalian dari menyembah berhala. Ia tidak membawa manfaat dan kemudaratan. Saleh berkata kepada kalian, wahai orang-orang, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Ada apa dengan Saleh? Bukankah kita telah menghormati dan berpegang kepada perkataannya? Dia berkata bahwa seruannya datang dari Tuhannya. Apa seruannya itu? Meninggalkan berhala dan menyembah Tuhan yang tidak kelihatan itu. Pasti dia sekarang sudah kena sihir, atau bahkan sekarang dia sudah gila rupanya. Wahai Saleh, kami mempercayaimu dan mengikuti ajakanmu menyembah Allah. Tapi bangsa kita tidak mempercayainya. Bahkan mereka marah kepadamu dan kita mengkhawatirkanmu. Sungguh Saleh, kami benar-benar mengkhawatirkanmu. Soleh tidak akan pernah berhenti dari dakwahnya, walau apa saja yang dilakukan oleh orang kafir dan yang tidak mengikutinya. Saleh mengatakan, kita akan membangun tempat ibadah dan sholat kepada Allah di sini. Ya, ayo kawan-kawan, kita mulai membangun tempat ibadah itu dari sekarang. Ya, Saleh. Kenapa engkau menyendiri bersama pengikutmu di antara bukit-bukit bebatuan itu? Kenapa? Apa supaya mereka bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, begitu? Tunjukkan mukjizatmu pada kami kalau engkau benar-benar pengikut yang setia. Dia memang jujur. Kalian sudah tahu bahwa dia tidak pernah berbohong dan tidak mengajak kecuali kepada kebenaran. Tapi kami menginginkan mukjizat itu. Tunjukkan kepada kami. Iya, mana mukjizatnya? Tunjukkan mukjizat itu. Mana mukjizat itu? Tunjukkan. Ayo tunjukkan.
kenapa gunung ini pecah? Oh, wah, aneh sekali. Apa ini? Muntah keluar dari perut gunung. Iya, menakjubkan sekali. Tidak masuk akal. Iya, ini adalah mukjizat. Iya, unta muncul dari dalam batu. Kami beriman kepada Tuhannya Soleh. Saleh adalah Nabi Allah. Besar sekali. Iya, seekor unta yang besar. Wahai manusia, ini adalah unta dari Allah dan salah satu tanda kekuasaannya agar kalian menyembah dan mengimaninya dan Nabi Soleh. Tidak, kami tidak akan mempercayai, hai Saleh. Ini cuma tipuan belaka. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami dan apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami sampai kapanpun juga. Wahai manusia, Soleh melarang kalian mengganggu unta tersebut. Biarkan ia merumput dan makan di bumi Allah. Dan ia mengingatkanmu, janganlah kamu menyakiti unta itu, sebab murka Allah akan menimpa kalian. Tapi karena gemuknya, ia pasti banyak makan. Dan ia akan meminum air yang berharga yang kita miliki. Tapi sebagaimana kata Soleh, unta ini mempunyai waktu minumnya sendiri, dan kalian punya waktu minum yang sudah ditentukan. Janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Kalau kamu mengganggunya, maka kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Akhirnya unta mukjizat tersebut hidup di antara kaum Nabi Soleh. Apabila unta itu sedang minum di suatu hari, makhluk-makhluk yang lain tidak mendekatinya. Dan apabila sedang merumput di suatu padang gembalaan, binatang-binatang yang lain tidak ada yang makan di situ. Dan apabila dia berteduh karena panas di suatu tempat, binatang-binatang yang lainnya menjauhinya dan meninggalkan tempat itu untuknya. Maha suci Allah, sesungguhnya susu unta ini cukup untuk diminum oleh semua manusia. Iya, dalam sehari saja hampir semua suku sudah meminumnya. Ini adalah unta mukjizat, tidak seperti unta biasa. Aku tidak suka susu unta ini. Tidak enak rasanya. Aku juga tidak suka. Ia telah meminum air semuanya dan tidak menyisakan bagi ternak kita air untuk meminumnya. Juga memakan semua tumbuh-tumbuhan sehingga ternak kita jadi kurus. Aku mulai membenci unta. Minumlah, anakku, susu yang barokah ini. Sudah minumlah, sayang. Hari dan bulan terus berjalan seperti biasanya, sehingga orang-orang kafir mulai resah dan jengkel dengan unta Soleh. Hidangkan minuman, hai pelayan. Ayo silakan. Sekarang apa yang akan kau lakukan terhadap untanya Soleh?
Apakah ia tetap bersama kita? Ya, aku sudah tidak tahan lagi. Di musim dingin, ia pergi ke tempat yang hangat dan tinggallah binatang ternak kita menggigil kedinginan. Dan di musim panas, ia memilih tempat yang teduh, maka larilah hewan-hewan kita ke tempat yang panas, sehingga hampir mati kepanasan. Ya, Soleh juga tidak pernah berhenti berdakwah dan selalu mengingatkan kita agar tidak mengganggu unta itu. Aku tidak mempercayainya lagi. Aku juga tidak mempercayainya. Kalian belum bicarakan apa yang akan kita lakukan terhadap unta itu. Lalu apa pendapatmu? Apa kita bisa membunuhnya? Pendapat yang bagus. Ya. Sungguh ide yang bagus. Ya, kita bunuh saja. Ya. Ya, kita susun rencana lagi. Nah, kita telah memilih 9 orang yang paling berani dan paling kuat di antara kita. Sekarang pergilah kalian menuju unta itu. Dan jangan pulang kecuali setelah menyembelihnya dan membinasakannya. Dan jangan lupa, anak unta yang baru lahir itu, bunuh saja sekalian. Baiklah, besok tengah malam kita jalankan rencana kita ini. Iya, benar sekali. Ayo cepat, hati-hati. Jangan berisik. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Demikianlah, unta barokah itu dibunuh oleh tangan-tangan berdosa dan tidak ada pilihan lagi kecuali turunnya siksa. Unta Nabi Saleh telah dibunuh. Kasihan sekali engkau unta yang malang. Yang membunuhnya orang-orang kafir. Nabi Soleh marah kepada kalian. Dia sudah menasehati kalian. Jangan sampai menganiaya unta ini. Kau ingat. Saleh berbicara kepada kalian. Tunggulah azab Allah sebagai balasan atas apa yang telah kalian perbuat sesudah 3 hari ini. Ya, kami telah membunuhnya. Biarkan Soleh mendatangkan azab itu. Nabi Soleh dan pengikut-pengikutnya telah meninggalkan kita semua. Itu bagus. Kita terbebas darinya. Dia tidak pernah berhenti berdakwah untuk menyembah Tuhannya, Allah. Dia berkata, kemurkaan Tuhan dan azabnya akan menimpa kita setelah 3 hari. Ya, kita tunggu saja dan kita lihat bagaimana hal itu akan terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi?
Dan habislah hari yang ketiga, dan baru saja fajar hari keempat muncul. Ternyata bumi berguncang karena murka Allah. Apa yang terjadi? Apa ini? Bumi berguncang. Awas! Iya. Ayo lari. Sembunyi. Tolong. Bagaimana ini? Memang benar. Iya. Kita telah ditimpa banyak kematian dan kehancuran. Ayo. Ayo lari cepat. Sembunyi. Bertahan. Mari kita menolongnya. Iya. Ayo. Iya, kita selamatkan diri kita. Ayo. Azab Allah telah datang dan menimpa kita. Soleh benar, seandainya kita mengimaninya. Syukur kepada Allah yang telah mengutus nabinya Saleh kepada kita, menunjukkan kita untuk menyembah Allah dan menyelamatkan kita dari siksa yang pedih.